Ada sesuatu yang kosong dalam hidup saudara, dan itu cuma bisa diisi dengan kasih Tuhan. Saudara boleh recheck ya apa yang akan saya katakan ini. Orang yang hatinya kosong, kering dengan kasih Tuhan, maka tanda pertama yang dirasakannya adalah orang itu sering merasa kesepian. Gak peduli di tengah orang banyak, gak peduli di manapun, bahkan bisa jadi di tengah ibadah seperti ini. Kalau selama ini engkau kosong, engkau kering dengan kasih Tuhan, engkau bisa merasa yang namanya kesepian. Ini saya alami sekian belas tahun yang lalu waktu saya belum bertobat, saudara. Saya main ke teman saya di Jakarta, tidur di kosnya. Dan karena dia bekerja, setiap hari dia berangkat kerja, maka pagi itu kan nggak ada kerjaan nih, saya diem di kos gitu. Akhirnya saya jalan-jalan ke Mall Taman Anggrek. Saudara yang tahu Jakarta pasti tahu mall itu. Itu dekat sama gereja kita yang Soho gitu. Nah, di mall itu kan banyak orang ya, di dalam mall ribuan sampai puluhan ribu orang gitu. Tapi di saat itulah saya merasakan kesepian yang sampai sekarang, saudara. Saya masih bisa merasakan kesepiannya itu. Dan gak enak banget gitu. Kenapa? Karena gak ada kasih Tuhan yang mengisi hati saya. Saya hubungi teman saya berkata, saya ini di Jakarta, di tengah-tengah 9-10 juta orang. Tapi saya merasakan kesepian. Kalau ada di antara saudara yang merasakan seperti yang saya rasakan waktu itu. Ketika engkau mulai menarik diri, bahasa Perancisnya mulai ngelangut gitu saudara. Hati-hati, saudara sedang butuh yang namanya kasih Tuhan. Buka hatimu, malam hari ini izinkan Tuhan memenuhi hatimu dengan kasih-Nya. Amin, boleh berikan kemuliaan buat Allah kita. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi selama 2022 ini. Ada banyak orang yang menghadapi hal-hal yang berat di tahun 2022 ini. Tapi mungkin ada juga di antara saudara yang berkata, yes, tahun kemenangan buatku 2022. Saya katakan puji Tuhan. Tapi mungkin juga ada yang berkata, berat Pak, tahun 2022 berat. Banyak hal yang saya harapkan terjadi, ternyata enggak terjadi. Banyak hal yang saya harapkan, saya tunggu-tunggu sampai ini akhir tahun kurang 3 minggu belum juga terjadi dalam hidupku. Tanda-tandanya pun belum terjadi. Saudara merasa lelah dengan hidup ini? Capek berharap dengan Tuhan? Capek dengerin khotbah seperti ini mungkin? Saya ingin katakan begini saudara. Kalau saudara lelah, saudara butuh yang namanya sandaran. Saudara, tubuh kita ini, anatomi tubuh kita ini tidak dirancang untuk bisa jalan terus sepanjang waktu. Tidak dirancang untuk bisa lari terus sepanjang waktu. Tidak dirancang yang namanya berdiri terus sepanjang waktu. Satu titik kita butuh yang namanya istirahat. Bahkan saudara duduk itu butuh yang namanya sandaran. Kalau enggak ada itu sandaran, saudara duduk 1 jam, saya jamin saudara capek ini pendeta, enggak selesai khotbahnya. Sudah capek ini gitu. Kita butuh yang namanya sandaran dalam hidup kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Demikian juga dengan jiwa kita, dengan roh kita. Ada banyak hal, banyak pergumulan yang kita alami. Yang seringkali itu membuat kita lelah, membuat capek. Saya katakan itu manusiawi, saudara. Dan kita butuh yang namanya sandaran. Kita butuh yang namanya istirahat. Beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, saudara, saya lupa 2018 atau 2019, saya dan istri itu berkesempatan pergi ke Cina bareng, saudara. Dan salah satu perjalanannya itu kami lewat jalan tol di Cina. Satu hal yang menurut saya lucu di Cina itu, semua orangnya Cina semua.
Dari tukang apa, tambal ban, sopir truk sampai bos besar, semua Cina semua. Nah, waktu di jalan di tol itu, sekian waktu berhenti. Jalan lagi, sekian waktu lagi berhenti. Kita heran loh, ngapain kok sering banget berhenti gitu. Mungkin sekitar 2 jam apa ya. Terus guide-nya berkata begini, di Cina itu ada aturan yang berkata bahwa kalau orang nyetir bis atau truk, itu setelah kalau nggak salah 2 jam saudara. Setelah jalan straight 2 jam, harus berhenti. Itu bis sama truknya kan dipasangi GPS, terhubung ke, kalau di sini mungkin dinas perhubungan atau polisi lalu lintas gitu. Nah, kalau sampai dia berani ngelanggar, nggak berhenti, dia bisa kena tilang. Kalau sampai 2 atau 3 kali, saya lupa, SIM-nya itu bisa dicabut. Gara-gara gak mau berhenti, SIM bisa hilang, saudara. Karena menurut mereka, begitu orang sudah nyetir selama 2 jam full dengan kecepatan yang cukup tinggi, itu seringkali konsentrasinya mulai terganggu. Dia mulai lelah, dia mulai konsentrasinya terganggu, dia harus istirahat. Sama dengan hidup kita, saudara. Kita pacu setiap hari, kita hajar terus. Jangan seperti di tol Indonesia ya saudara, sikat terus sampai sak jebole mobilnya. Kita butuh istirahat. Yang mengerti boleh katakan amin. Amin. Kita buka Yesaya 50 ayat 10. Dikatakan begini, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Berapa banyak di antara saudara yang takut akan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Semua ya. Yang enggak lambaikan tangan, saudara takut setan mungkin. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Mungkin tidak kebetulan saudara saya berdiri di depan saudara sebagai hambanya yang berkata-kata saat ini. Dan engkau mendengarkan saat ini suara saya. Ayat itu berkata begini, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar pada Allahnya. Ada di antara saudara yang sedang mengalami masa kegelapan dalam hidup saudara? Masa depanku gelap, Pak. Keluargaku gelap, Pak. Isinya gelut tiap hari. Pekerjaanku gelap, Pak. Dompetku gelap, Pak. Kalau aku buka gelap, nggak ada isinya. Rekeningmu gelap mungkin. Hubunganku dengan pacarku gelap, Pak. Sukanya di tempat-tempat gelap. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau engkau sedang menghadapi sesuatu yang gelap dalam hidupmu. Dikatakan yang pertama, ayo percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bersandar kepada Tuhan. Amin. Jangan bersandar kepada yang lain. Jangan pengharapanmu kepada sesuatu yang lain. Jangan pengharapanmu berdasarkan pengertianmu sendiri, pengalamanmu sendiri, perhitunganmu sendiri, pertolongan orang lain. Saudara akan kecewa. Yesaya itu berkata, jangan kamu berharap, jangan kamu bersandar kepada Mesir. Mesir itu gambaran dunia. Mesir itu seperti buluh bambu yang terkulai, yang patah terkulai. Kalau engkau bersandar kepada sesuatu yang patah terkulai itu, dia patah dan menusuk tanganmu. Engkau tidak dapat pertolongan, tetapi dapat luka di tanganmu. Bersandar sama Tuhan. Bersandar sama firman Tuhan. Bersandar sama kasih Tuhan. Amin.